kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Diguncang emosi bertabur babak kejutan. Itulah yang pekan ini mewarnai hari-hari dua selebriti kembar Fadly dan Fadlan. Pasca Farah Diba sang adik menjadi korban penganiayaan seorang pria berinisial RS. Ya, setelah sempat menutup diri dan memindahkan sang adik ke sebuah rumah sakit lain yang masih dirahasiakan, hari Kamis kemarin Fadly dan Fadlan mendadak muncul kembali dan mengutas babak kejutan. Menggelar konferensi pers lengkap dengan menggandeng dua orang pengacara, Fadly serta Fadlan menumpahkan kegelisahan mereka tentang kondisi RS yang konon memiliki kerabat seorang pejabat polisi. Hingga pihak Fadly dan Fadlan pun cemas jika status RS yang kini telah menjadi tersangka bisa terpengaruh. Kabarnya, bahkan keluarga RS telah menemui Fadly dan Fadlan terkait kasus penganiayaan Farah Diba, mencuatkan tanya. Mungkinkah karena cemas tersangka RS memiliki backing keluarga yang konon seorang polisi, Fadly dan Fadlan jadi memindahkan Farah Diba dan merahasiakan rumah sakit tempat sang adik dirawat? Benarkah ada jalan belakang yang ditempuh oleh keluarga RS hingga membuat pihak Farah Diba tidak terima? Ya udah ditangkap aja, kita senang banget gitu loh. Cuma yang menjadi permasalahan aja kayaknya kok, aduh ya 5 tahun kok kurang ya. Berdasarkan informasi yang kami terima di lapangan ya, orang ini memang mempunyai hubungan dengan beberapa oknum di individu ya yang ada di kepolisian. Maka itu terus yang muncul ya orang-orang itu. Pasal yang sampai hari ini dikenakan oleh polisi itu menurut kami belum tepat. Harus ada pengembangan lebih lanjut. Sebab pasal yang disangkakan 351 ayat 2 penganiayaan itu nggak mungkin. Ya, masih tergurat ngeri di benak Fadly serta Fadlan betapa aksi penganiayaan yang menimpa Farah Diba tidak hanya menyimpan cerita miris, tapi juga konon sejumlah kejanggalan. Pasalnya selain sengaja menggunakan nama palsu Joe Alexander, tersangka RS juga tega terus-menerus menyerang Farah Diba dengan alat kejut listrik. Tidak berhenti sampai di situ saja, kejadian miris pada tanggal 19 Desember 2016 itu kian mengulik ngeri. Karena ketika Farah yang berusaha melawan, juga sempat didorong jatuh di tangga hingga babak belur. Tapi ironisnya ketika Farah Diba akhirnya bisa membuka jendela dan meminta tolong kepada seorang tetangga yang menjadi saksi, tersangka RS dikisahkan Fadlan dan Fadly mendadak berubah sikap santai seolah tak terjadi apa-apa. Itu sambil disetrum ya, ditutup sambil disetrum. Adik saya teriak, sempat teriak, adik saya bilang, "Ya Allah, tolong, tolong." Digigit tangannya ya kalau nggak salah. Itu dia dengan matanya yang nggak bisa ngelihat sebelah kiri, sebelah kanan pun matanya udah nggak bisa ngelihat banget. Dia cuma ini stanganya aja dipegang, ditodongin ke dia dan dia mundur-mundur. Adik saya berusaha untuk turun dari tangga. Berusaha untuk dari tangga kan dia nggak ngelihat nih. Pelan-pelan dia turunnya juga. Pelan-pelan dia turun, dilemparin adik saya pakai entah selimut atau apa. Ya, dilemparin. Adik saya sempat mau ininya, didorong adik saya jatuh dari tangga. Pintunya dikunci jadi nggak bisa, jendela dibuka. Adik saya minta tolong. Nah disitulah si saksi mata juga ngelihat. Allah masih baik banget makanya. Saksi mata ngelihat, akhirnya digedor pintunya, bukan didobrak, digedor. Setelah itu adik saya ngelihat si pelaku ini ngumpetin stand gun-nya ini. Dilempar. Diumpetin di salah satu rak keranjang warna merah atau apa, adik saya bilang ya. Terus dia ambil kunci, buka pintu dengan santainya dia buka pintu. Dan menilik nasib Farah yang masih harus terbaring di rumah sakit dan belum sembuh meski 4 hari berlalu pasca mengalami penganiayaan. Pihak Fadly serta Fadlan pun tak terima jika tersangka RS hanya diganjar pasal 351 tentang penganiayaan dan mengandung ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tak banyak yang tahu, diam-diam pihak Fadlan dan Fadly bahkan telah melakukan investigasi pribadi di tempat kejadian perkara alias TKP yang hasilnya secara mengejutkan memiliki versi yang berbeda dengan pihak yang berwajib. Ini ada dugaan sangat kuat sekali pembunuhan berencana. Saya tegaskan sekali lagi, pembunuhan berencana.
yang diatur dalam KUHP pasal 338, Junto 53. Jelas pada saat si tersangka ini menghubungi klien kami sudah memakai nama palsu. Dia sudah disiapkan juga di setiap sudut. Kami bisa melihat banyak sekali senjata-senjata tajam. Maksudnya apa? Kalau rumah kosong tidak mungkin disiapkan senjata-senjata tajam. Di bawah ranjang ditemukan juga senjata. Sudah olah TKP, sejauh ini ya barang-barang inilah yang kita masih ada hubungannya dengan perbuatan daripada tersangka. Dan sempat dibekap ya dengan guling ya. Ini ada bekas darahnya ini. Ini sempat dibekap juga sampai akhirnya korban menggigit sehingga korban bisa melepaskan diri dari bekapan dan meminta tolong warga. Tentunya dengan hal-hal yang ada temuan seperti alat ini, kemudian dia sudah mengunci di dalam, nanti tentunya kita akan mendalami ya lebih dalam apakah ini sudah direncanakan atau belum. Yang jelas hingga kini Fadli dan Fadlan tidak hanya merahasiakan keberadaan Farhadiba sang adik yang masih menderita memar luka dan sakit, tapi juga ketat mengawal jalannya penyelidikan hukum kasus penganiayaan Farhadiba sang adik agar benar-benar mendapatkan keadilan yang setimpal. Siapa sih yang terima adiknya disakiti seperti itu gitu loh, dengan muka yang sangat tidak dikenali gitu sama kakaknya sendiri. Jadi kayak saya, aduh ini apa sih gitu loh. Sampai teman-teman lain saudara juga dan ini apa sih, ini orang mau apa gitu. Jadi memancing emosi, cuma alhamdulillah kita masih bisa tahan semua gitu karena memang kita serahkan semuanya kepada kepolisian, itu aja sih. Yang terpenting buat kita adalah proses berjalan betul. Ya, apapun yang menjadi proses dalam penanganan kasus adik saya ini berjalan terus. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menginginkan keadilan untuk adik saya yang mana harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kepada adik saya. Nasib Saipul Jamil bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah divonis 3 tahun penjara untuk kasus pelecehan seksual, kini Saipul ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK untuk kasus suap kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara bernama Rohadi. Seperti apa Saipul menanggapi status barunya sebagai tersangka ini? Sementara itu kehebohan menyambut Raditya Dika, Surya Saputra dan Bayu Skak di Kota Kembang, Bandung. Seperti apa kehebohan yang terjadi? Simak hanya di Hot Shot sesaat lagi.